Aku tidak pernah menyangka, ibu mertuaku bisa jadi godaan terberat dalam hidupku. Halo, namaku Rina, aku berumur 32 tahun. Aku tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, bukan di Semarang atau Solo yang besar, tapi di sebuah tempat yang tenang dan sederhana. Aku sudah menikah selama 8 tahun dengan suamiku, Dedi, dan kami punya 2 anak. Hubungan kami biasa saja, seperti kebanyakan keluarga lain, dengan rutinitas, pekerjaan, dan kesibukan sehari-hari. Tapi ada satu hal yang selalu membuat hidupku terasa rumit, yaitu hubungan dengan ibu mertuaku, Bu Sri. Sejak awal aku menikah, aku merasa hubungan kami tidak seperti yang dibayangkan orang-orang. Biasanya, cerita tentang ibu mertua selalu identik dengan ketegangan, pertengkaran, atau rasa tidak nyaman. Tapi dengan Bu Sri, semuanya berbeda. Dia bukan tipe ibu mertua yang suka menyindir atau memandang rendah menantu. Justru sebaliknya, dia selalu menunjukkan rasa hormat yang aneh dan penuh perhatian, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku selalu merasa waspada. Aku ingat pertama kali kami bertemu di kampung halamannya di sebuah desa kecil dekat Magelang. Saat itu kami baru merencanakan pernikahan, duduk bersama di ruang tamu rumahnya yang sederhana namun rapi. Bu Sri menatapku dengan mata abu-abu yang dingin, tapi penuh arti, seolah menembus langsung ke dalam diriku. Aku pikir dia akan langsung menguji aku dengan pertanyaan-pertanyaan berat tentang pekerjaan dan penghasilanku, tapi justru dia tersenyum kecil dan berkata, "Kalau kamu lemah, jangan harap bisa menjaga anakku." Kalimat itu membuat aku terdiam, bukan karena takut, tapi karena aku merasa dia melihat lebih dari sekadar menantu biasa. Sejak saat itu, aku mulai menyadari bahwa Bu Sri bukan hanya ibu mertua, tapi seorang wanita kuat dan penuh percaya diri. Penampilannya selalu rapi dan modis, dengan rambut yang tertata rapi dan make-up sederhana tapi menonjolkan keanggunannya. Tubuhnya masih kencang meski usianya sudah di atas 50. Ada aura yang membuatku sekaligus tertarik dan waspada setiap kali dia ada di dekatku. Tidak jarang aku merasa seolah ada permainan tak terlihat antara kami, sesuatu yang sulit aku jelaskan tapi nyata ada. Aku tidak pernah mau mengakuinya, tapi aku sering merasa bahwa dia melihatku bukan hanya sebagai menantu, melainkan sebagai pria yang bisa dia tantang. Ada saat-saat di mana aku menangkap tatapan penuh arti, sedikit menggoda, yang membuat jantungku berdebar tanpa sebab jelas. Pernah suatu malam, ketika anak-anak dan suamiku sudah tidur, kami berdua duduk di dapur. Dia memakai pakaian tidur yang sederhana, tapi aku tidak bisa mengalihkan pandanganku dari lengannya yang terekspos dan aroma parfum lembut yang menyelimuti ruangan. Aku berpura-pura sibuk dengan teh di tanganku, tapi dalam hati aku tahu, malam itu sesuatu mulai berubah. Malam-malam seperti itu sering terjadi. Kadang Bu Sri melemparkan candaan dengan makna ganda, atau menyentuh bahuku lebih lama dari yang seharusnya. Aku tahu, aku bukan satu-satunya yang merasakan ketegangan ini. Tapi aku juga takut kalau aku membayangkan semuanya sendiri. Apakah ini hanya perasaanku yang berlebihan, atau memang ada sesuatu yang lebih dalam? Aku hidup di antara dua dunia. Di siang hari aku adalah istri dan ibu yang setia, tapi di malam hari, aku terjebak dalam permainan yang membingungkan dengan ibu mertua yang bukan seperti yang kukira. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini hanya permainan, atau sesuatu yang lebih berbahaya? Aku belum tahu jawaban pastinya, tapi aku sadar, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah malam-malam dengan Bu Sri itu. Hari itu terasa seperti hari biasa di rumah kami di Klaten, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam udara. Aku berdiri di dapur, sibuk menyiapkan sarapan untuk anak-anak, sementara Bu Sri duduk di meja makan dengan tenang, mengenakan kebaya batik yang anggun, rambutnya disanggul rapi dengan beberapa helai rambut yang tergerai lembut di pelipisnya. Aku bisa melihat ket kuku merah menyala di jarinya yang lentik,
kontras dengan kulitnya yang cerah dan halus. Tatapannya yang tajam kadang membuat aku merasa seperti sedang diperiksa, bukan oleh ibu mertua, tapi oleh seorang wanita yang tahu betul apa yang dia inginkan. Suamiku, Dedi, sudah berangkat kerja lebih awal, meninggalkan aku sendiri bersama Bu Sri dan anak-anak yang masih mengantuk. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan bercengkerama ringan, tapi aku merasakan getaran aneh setiap kali matanya bertemu denganku. Ada kalanya aku ingin melarikan diri, tapi aku juga merasa ada magnet yang menarikku untuk tetap di sana, berbicara dan mendengarkan. Kami membicarakan hal-hal biasa, dari rencana hari ini hingga cerita masa kecil Bu Sri, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti ujian halus yang aku harus lalui. Ketika anak-anak mulai bermain di ruang tamu, aku dan Bu Sri duduk berdua di dapur. Dia memandangiku dengan senyum tipis, lalu bertanya tentang perasaanku terhadap keluarga kami. Aku menjawab seadanya, mencoba tetap tenang, tapi di dalam hatiku ada badai yang tak bisa kuhentikan. "Kamu kuat, Rina," katanya tiba-tiba, suaranya lembut tapi penuh keyakinan. "Anakku memang keras kepala, tapi kamu bisa menghadapinya." Aku tersenyum kecil, berterima kasih atas kata-katanya, tapi aku tahu ada makna tersembunyi di balik pujian itu. Saat itu, aku melihat bagaimana jubah ketegasan yang selalu dipakainya mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih lunak dan menggoda. Dia menggeser posisi duduknya lebih dekat, dan tanpa sadar aku menahan napas ketika tangannya menyentuh bahuku. Sentuhan itu ringan, tapi cukup untuk membuat darahku berdesir dan pikiranku kacau balau. Aku menundukkan kepala, pura-pura sibuk dengan cangkir teh di tanganku, berharap detik itu segera berlalu. Tapi mata Bu Sri tetap menatapku dengan intensitas yang sulit dijelaskan. Malam harinya, aku duduk sendirian di ruang tamu setelah anak-anak tidur. Pikiran tentang hari itu terus berputar-putar di kepalaku. Aku merasa terjebak dalam permainan yang tidak aku mengerti, dan aku takut akan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Rasanya seperti aku berjalan di atas tali yang sangat tipis, satu langkah salah bisa membuat semuanya hancur. Aku tahu, aku harus menjaga jarak, tapi ada sesuatu yang membuat aku sulit melepaskan diri dari pesonanya. Aku mulai sadar bahwa hubungan ini jauh lebih rumit daripada yang pernah aku bayangkan. Ada ketegangan yang terus meningkat, seperti api kecil yang diam-diam membakar dalam diam. Dan aku tidak yakin apakah aku siap menghadapi konsekuensi dari perasaan dan permainan ini. Tapi satu hal yang pasti, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Hari-hari berikutnya terasa seperti ujian yang tak berujung. Setiap kali aku pulang dari kantor di Sukoharjo, aku sudah tahu bahwa Bu Sri akan ada di rumah, entah untuk membantu mengurus anak-anak atau sekadar mengisi waktu. Penampilannya selalu rapi, dengan kebaya halus yang dipadukan dengan kain jarik berwarna gelap, dan wangi parfum melati yang khas selalu mengikutinya kemanapun dia pergi. Ada sesuatu yang memikat sekaligus menegangkan di aura yang dia pancarkan. Suatu sore, saat aku sedang memperbaiki rak buku di ruang tamu, aku mendengar langkahnya mendekat. Dia lewat di sampingku, dan aku tak sengaja menangkap tatapan matanya yang berbeda dari biasanya. Ada campuran rasa penasaran dan sesuatu yang lebih dalam, sulit aku jelaskan. Tiba-tiba dia berbisik, "Kamu memang pria yang cekatan, Rina." Aku terkejut bukan karena pujiannya, tapi karena nada bicaranya yang lembut dan penuh arti. Aku menoleh, dan seketika itu juga, aku merasakan detak jantungku melonjak. Malam itu, suasana di rumah terasa berbeda. Ibu mertua mengenakan kain batik dan kebaya semi formal, rambutnya tergerai dengan indah, dan kuku-kukunya yang selalu dirawat tampak berkilau di bawah cahaya lampu. Kami duduk berdua di dapur setelah anak-anak tidur. Dia menyajikan segelas teh hangat, dan tangannya secara tak sengaja menyentuh tanganku saat menyerahkan cangkir. Aku menahan napas, hatiku berdebar tanpa sebab jelas. "Kamu tahu, Rina," katanya pelan, "dalam keluarga,
Kita butuh kekuatan yang tak terlihat. Kamu punya itu. Aku tersenyum, tapi dalam hati aku bingung. Apa sebenarnya yang ingin dia sampaikan? Ada sesuatu yang tersirat dan tak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Beberapa hari kemudian, aku mulai merasakan perubahan dalam diriku sendiri. Aku jadi lebih sering memikirkan Bu Sri, bukan hanya sebagai ibu mertua, tapi sebagai wanita yang penuh misteri dan daya tarik. Ada saat-saat aku menangkap tatapan mata yang membuat aku merasa seolah-olah dunia berhenti sejenak. Rasanya seperti aku terperangkap dalam situasi yang bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini aku pegang. Suamiku tidak menyadari perubahan ini. Dia tetap sibuk dengan pekerjaannya, pulang larut dan sering kelelahan. Aku merasa semakin jauh darinya, dan di sisi lain, semakin dekat dengan Bu Sri, walaupun dengan cara yang tak bisa kujelaskan. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini sekadar kebingungan sementara atau sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya? Aku tahu aku harus berhati-hati. Ada batas yang tidak boleh kulewati, tapi semakin aku berusaha menahan diri, semakin kuat godaan itu datang. Aku mulai merasa seperti berada di persimpangan jalan yang membingungkan antara kesetiaan dan hasrat terlarang. Setiap langkah yang aku ambil membawa risiko besar, dan aku takut akan apa yang mungkin terjadi jika aku salah melangkah. Tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh di dalam hatiku. Itu membuatku bertanya-tanya, sampai kapan aku bisa bertahan dalam permainan ini tanpa hancur? Malam itu, suasana rumah terasa sunyi selain suara jemari Bu Sri yang menganyam benang di ruang tamu. Dia duduk di kursi rotan, mengenakan kebaya encim berwarna merah marun yang membelai lekuk tubuhnya dengan anggun, rambutnya yang hitam berkilau tersanggul rapi dengan beberapa helai terurai lembut di bahunya. Kuku-kukunya yang merah menyala berkilau saat dia menyelesaikan kerajinannya. Aku berdiri di dekat pintu, memandangi sosoknya dengan perasaan campur aduk, tak hanya kagum, tapi juga ada getaran aneh yang sulit kusebutkan. Aku duduk di sampingnya, pura-pura membantu mengurai benang, tapi yang sebenarnya terjadi adalah aku tenggelam dalam tatapannya. Matanya, yang berwarna abu-abu dingin, menatapku dengan intensitas yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Dia tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara lembut, "Rina, kamu sudah jadi wanita yang kuat. Tapi ingat, kekuatan itu juga harus diimbangi dengan hati yang bijaksana." Aku mengangguk, mencoba menahan gemetar di dalam dadaku. Suasana semakin memanas ketika tangannya tanpa sengaja menyentuh lenganku, lembut dan penuh perhatian. Aku menoleh, namun dia hanya memandangku dengan tatapan yang sulit aku mengerti. Ada kehangatan yang tiba-tiba menyelimuti ruangan, tapi sekaligus ada ketegangan yang menggantung di udara seperti awan gelap yang siap menurunkan hujan. Beberapa detik kemudian, aku mendengar langkah kaki Dedi yang baru pulang dari kantor. Dengan cepat aku berdiri, berusaha menghapus segala rasa gelisah yang baru saja muncul. Bu Sri pun tersenyum, seperti tidak terjadi apa-apa, dan melanjutkan pekerjaannya. Namun aku tahu, sesuatu telah berubah di antara kami. Hari-hari berikutnya aku mulai merasakan perasaan yang semakin sulit kuabaikan. Setiap kali kami berdua berada di ruangan yang sama, ada energi yang berbeda, seperti magnet yang saling menarik namun penuh bahaya. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan mengurusi anak-anak dan pekerjaan rumah, tapi bayangan tentang tatapan Bu Sri selalu menghantui pikiranku. Di sebuah malam yang dingin, aku terjaga karena suara langkah di dapur. Aku bangun dan menemukan Bu Sri sedang membuatkan teh hangat. Dia mengenakan baju tidur yang ringan, rambutnya tergerai bebas, dan aroma parfum bunga melati memenuhi ruangan. Dia tersenyum padaku dan berkata, "Kamu kelihatan lelah, Rina. Istirahatlah, jangan terlalu dipikirkan semua ini." Aku duduk di sampingnya, menerima cangkir teh dari tangannya yang hangat. Saat itu, jarak antara kami begitu dekat, napasnya terasa di kulitku, dan aku merasakan denyut jantungku yang tak karuan. Dalam hati aku bertanya,
apakah aku sudah terjebak dalam permainan yang tak bisa kutolak? Apakah aku mampu menanggung konsekuensi dari perasaan ini? Malam itu, aku terbaring di tempat tidur, memikirkan segala hal yang terjadi. Aku tahu, aku harus membuat keputusan. Apakah akan melanjutkan permainan berbahaya ini atau mengakhirinya sebelum semuanya terlambat? Namun, di balik semua ketakutan dan kebingungan, ada satu hal yang pasti. Aku tidak pernah merasa hidup seperti ini sebelumnya, penuh gairah dan bahaya yang memabukkan. Dan aku tahu, kisah ini baru saja dimulai. Malam itu, di bawah sinar rembulan yang samar menyinari kamar kami di rumah sederhana di Solo, aku terjaga dengan pikiran yang berkecamuk. Tubuhku terasa berat, seperti diliputi kabut tebal yang sulit ditembus. Suara napas anak-anak yang sedang tidur dan detak jam dinding menghantarkan kesunyian yang menusuk. Namun, di dalam hatiku, badai perasaan berputar kencang, menuntut jawab atas segala yang terjadi. Aku mencoba mengingat bagaimana semuanya bermula. Hubunganku dengan ibu mertua, Bu Sri, yang selama ini kupikir biasa saja, berubah menjadi sesuatu yang tak terduga. Tatapan matanya yang tajam dan penuh arti, sentuhan lembut yang tak sengaja terjadi, bahkan percakapan kami yang semakin intim membuatku merasa terjebak dalam pusaran emosi yang sulit dijelaskan. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah ini hanya permainan perasaan atau sesuatu yang lebih dalam dan berbahaya? Suamiku, Dedi, tetap menjalani rutinitasnya tanpa curiga sedikitpun. Dia pulang larut malam, lelah dengan pekerjaan sebagai pegawai kantor pemerintahan, dan aku harus berpura-pura normal di hadapannya. Di balik senyum dan perhatian yang kuberikan, ada rahasia yang menggerogoti hatiku, sesuatu yang aku takutkan akan menghancurkan segalanya jika terungkap. Aku teringat malam ketika Bu Sri menginap di rumah kami. Setelah anak-anak tidur, kami duduk di dapur, minum teh hangat. Dia mengenakan baju tidur berwarna coklat tua yang membalut tubuhnya dengan anggun, rambutnya yang telah memutih sebagian tergerai lembut di bahunya. Tangannya menyentuh tanganku saat menyerahkan cangkir teh, dan aku merasakan getaran aneh yang tak bisa kuhentikan. Saat itu, aku tahu, batas yang selama ini kupegang mulai goyah, kepalaku berputar memikirkan bagaimana aku bisa sampai pada titik ini. Aku tahu, aku harus memilih, tetap setia pada suami dan keluarga, atau membiarkan diri terperangkap dalam godaan yang membakar jiwa. Aku merasa terombang-ambing antara rasa bersalah dan hasrat yang membara. Setiap kali aku bertemu dengan Bu Sri, aku merasakan ketegangan yang semakin hari semakin sulit kutahan. Aku takut akan masa depan, takut jika rahasia ini terbongkar dan menghancurkan keluarga yang telah kubangun dengan susah payah. Namun, hatiku juga sulit menyangkal bahwa ada sesuatu yang membuatku merasa hidup dan berarti lagi, sesuatu yang selama ini hilang dalam rutinitas dan kebosanan rumah tangga. Aku menatap langit-langit kamar, mencoba mencari kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan datang. Di balik semua keraguan dan ketakutan, aku sadar satu hal, kisah ini belum berakhir. Ada sesuatu yang menunggu di balik tirai malam, sebuah rahasia yang bisa mengubah hidupku selamanya. Dan aku belum siap untuk menghadapinya. Aku masih ingat betul malam itu di rumah kecil kami di Yogyakarta. Suasana begitu hening, hanya terdengar suara angin yang berbisik lembut melalui jendela yang sedikit terbuka. Aku duduk di ruang tamu sambil memandangi secangkir kopi yang mulai mendingin. Dalam kepala ini berputar berbagai pikiran, antara rasa bersalah dan keinginan yang tak bisa kuhentikan. Bu Sri, ibu mertuaku, begitu berbeda malam itu. Dia mengenakan kemeja sutra berwarna merah marun yang membalut tubuhnya dengan elegan, rambut hitamnya yang mulai memutih tergerai lepas di bahunya, dan kuku-kuku panjang berwarna merah gelap berkilauan di bawah cahaya lampu temaram. Tatapannya yang penuh makna membuatku merasa seolah-olah aku sedang berdiri di tepi jurang, antara benar dan salah, setia dan godaan. Kami duduk berdua di dekat meja makan. Dia menatapku dalam-dalam, lalu berkata dengan suara pelan, "Rina, hidup ini bukan hanya soal benar dan salah.
kadang kita harus berani menghadapi apa yang hati kita inginkan. Aku terdiam, hatiku berdebar tak menentu, seolah kalimat itu adalah undangan yang sulit untuk kuabaikan. Tiba-tiba, tangan Bu Sri menyentuh tanganku. Sentuhan itu begitu lembut, tapi membakar, seperti api kecil yang menyala di dalam dadaku. Aku menundukkan kepala, berusaha mengendalikan diri, tapi panas yang kurasakan sulit ditahan. Aku tahu, jika aku membiarkan perasaan ini terus berkembang, aku bisa kehilangan segalanya, suami, keluarga, dan harga diriku sendiri. Namun, di saat bersamaan, aku merasa hidupku seperti baru saja diberi warna yang selama ini hilang. Ada gairah yang membara, sesuatu yang membuatku merasa hidup dan diinginkan. Tapi aku juga sadar, jalan yang kulalui penuh bahaya dan risiko besar. Hari-hari berikutnya aku mencoba menjaga jarak, tapi setiap kali kami bertemu, ada magnet tak terlihat yang menarikku kembali. Aku mulai melihat perubahan dalam diriku, aku menjadi lebih gelisah, lebih sering termenung, dan tak jarang aku menangkap tatapan Bu Sri yang penuh arti dan rayuan terselubung. Suamiku tidak pernah curiga, tapi aku tahu, jika rahasia ini terbongkar, semuanya bisa hancur dalam sekejap. Rasa bersalah menyiksa jiwaku, tapi di sisi lain, aku tak bisa menyangkal bahwa aku terperangkap dalam permainan yang aku sendiri tidak tahu bagaimana cara keluar. Kini aku berdiri di persimpangan jalan yang sulit. Pilihan yang kuhadapi bukan hanya soal benar atau salah, tapi tentang harga diri, cinta, dan kehancuran. Aku tahu, keputusan yang aku ambil akan menentukan masa depan hidupku, dan aku belum tahu apakah aku cukup kuat untuk menghadapi semuanya. Malam itu terasa berat sekali, seperti langit yang menumpahkan seluruh gelapnya ke dalam jiwaku. Aku duduk di teras rumah kami di Solo, menatap bintang-bintang yang berkelip redup di balik awan. Udara malam yang sejuk seakan tak mampu menenangkan kegelisahan yang menggerogoti hatiku. Semua perasaan yang selama ini kupendam tiba-tiba meledak dalam benakku, membentuk pusaran kebingungan dan ketakutan. Aku teringat saat-saat bersama Bu Sri, ibu mertuaku, yang selama ini selalu kuanggap sebagai sosok tegas dan penuh wibawa. Malam-malam ketika kami berdua duduk berhadapan di dapur, dia mengenakan kebaya sutra berwarna hijau tua yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang masih kencang, rambut hitamnya tergerai rapi dengan beberapa helai membelai bahu. Tatapan matanya yang tajam, namun penuh kehangatan, membuatku merasa seperti berada di tepi jurang antara rasa bersalah dan hasrat yang membara. Suatu malam, saat aku hendak mencuci piring, Bu Sri datang dari belakang dan menyentuh lenganku dengan lembut. Sentuhan itu membuat darahku berdesir dan napasku sesak. Aku berusaha mengalihkan pandangan, tapi dia hanya tersenyum misterius, seolah menyadari kegelisahanku. Dari situ aku mulai menyadari bahwa hubungan kami telah melewati batas yang tak seharusnya. Aku mencoba menahan diri, mengingat janji suamiku dan keluarga yang harus kujaga, tapi semakin aku berusaha menjauh, semakin kuat pula daya tarik itu. Setiap kali kami berdua sendiri, ada ketegangan yang sulit diungkapkan. Percakapan biasa berubah menjadi permainan kata-kata yang penuh makna tersembunyi, dan tatapan matanya seolah mengundang aku untuk melangkah lebih dekat. Namun, aku juga sadar betul bahaya yang mengintai. Jika seseorang mengetahui rahasia ini, bukan hanya aku yang akan hancur, tapi juga seluruh keluargaku. Rasa bersalah sering menghantui malam-malamku, membuatku sulit tidur dan kehilangan nafsu makan. Aku mulai merasa terjebak dalam labirin yang tak berujung, antara cinta, kesetiaan, dan godaan yang mematikan. Kini aku berdiri di ambang keputusan yang paling berat dalam hidupku. Apakah aku akan terus terperangkap dalam permainan berbahaya ini, ataukah aku harus mengakhiri semuanya sebelum terlambat? Tapi jawaban itu masih samar, seperti bayangan yang sulit kugapai. Dan di balik semua itu, aku tahu satu hal pasti, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah malam-malam penuh rahasia dengan Bu Sri. Aku ingat betul malam itu di rumah orang tua suamiku di Bantul, ketika semuanya berubah menjadi begitu rumit dan membingungkan.
Suasana di ruang keluarga yang biasanya hangat dan penuh tawa berubah menjadi sesuatu yang berat dan penuh ketegangan. Bu Sri duduk di sofa, mengenakan kebaya putih dengan kain batik coklat yang membalut tubuhnya dengan anggun. Rambutnya disanggul rapi, dan ket kuku merahnya berkilauan di bawah cahaya lampu temaram. Tatapannya yang tajam menusuk hatiku, membuat aku merasa seperti sedang diuji setiap detik. Kami berdua duduk bersebelahan, sementara suara anak-anak bermain di kamar sebelah terdengar samar-samar. Aku merasakan getaran aneh setiap kali tangannya menyentuh lenganku secara tidak sengaja. Dia menoleh padaku dan berkata dengan suara pelan, "Rina, kamu tahu aku selalu ingin yang terbaik untuk keluargaku, tapi aku juga tahu kamu butuh sesuatu yang lebih." Aku menatap matanya, mencoba mencari arti dari kalimat itu, tapi yang kurasakan hanya campuran antara ketakutan dan hasrat yang tak bisa kuhindari. Malam itu, aku merasa seperti berada di ujung jurang. Di satu sisi ada suamiku yang aku cintai, di sisi lain ada ibu mertuaku yang terasa seperti magnet yang menarikku ke arah yang tak seharusnya. Aku berusaha menahan diri, tapi semakin aku berusaha menjauh, semakin kuat pula daya tarik itu. Setiap kali kami berdua sendiri, ada ketegangan yang sulit diungkapkan lewat kata-kata. Beberapa hari kemudian, aku mulai menyadari bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam kebingungan ini. Aku mencoba berbicara dengan suamiku tentang perasaanku, tapi aku tak sanggup mengungkapkan semuanya. Aku takut kehilangan dia, takut menghancurkan keluarga yang telah kubangun selama ini. Namun, di balik semua ketakutan itu, ada suara kecil dalam hatiku yang bertanya, apakah aku benar-benar bahagia? Kini aku berdiri di persimpangan jalan yang sulit. Pilihan yang kuhadapi bukan hanya soal kesetiaan, tapi juga tentang mencari kebahagiaan dan arti hidup yang sebenarnya. Aku tahu, keputusan yang kuambil akan menentukan masa depan yang penuh ketidakpastian. Dan aku masih belum tahu apakah aku cukup kuat untuk menghadapi semua konsekuensi yang akan datang. Namun satu hal yang pasti, kisah ini belum berakhir, dan aku hanya bisa berharap bahwa aku bisa menemukan jalan keluar tanpa harus kehilangan segalanya. Hari itu terasa berbeda sejak pagi. Di rumah kecil kami di Kudus, suasana yang biasanya ceria berubah menjadi penuh ketegangan yang samar. Aku berdiri di dapur, mengenakan daster batik sederhana, rambutku yang panjang diikat rapi, tapi pikiranku kacau balau. Anak-anak sedang sibuk bermain di ruang tamu, sementara Bu Sri duduk di meja makan, mengenakan kebaya sutra berwarna biru tua yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang masih terjaga. Rambut hitamnya yang beruban sedikit tergerai lembut, dan kuku-kukunya yang selalu dirawat dengan ket merah marun berkilau di bawah sinar lampu. Tatapannya yang tajam membuatku merasa seperti sedang diperiksa, bukan sebagai menantu, tapi sebagai seorang wanita yang sedang diuji. Aku berusaha tersenyum, tapi di dalam hatiku ada perasaan campur aduk antara takut, bingung, dan gairah yang sulit dijelaskan. Suamiku, Ardi, sedang sibuk bekerja di kantor, meninggalkan aku dan Bu Sri berdua lebih sering dari biasanya. Saat aku sedang menyusun piring, Bu Sri mendekat dan tanpa sengaja menyentuh lenganku. Sentuhan itu ringan, namun cukup untuk membuat darahku berdesir dan napasku menjadi tersengal. Dia menatapku dengan mata abu-abu dingin, lalu berkata dengan suara pelan namun penuh arti, "Rina, kamu pria yang kuat, tapi jangan lupa, wanita juga butuh perhatian." Aku menelan ludah, mencoba mengalihkan pandangan, tapi tatapannya membuatku terpaku. Hari-hari berikutnya, aku mulai menyadari adanya permainan halus antara kami. Kadang dia melemparkan candaan dengan makna ganda, atau menyentuh bahuku lebih lama dari yang seharusnya. Aku merasa seperti berjalan di atas tali yang sangat tipis, satu langkah salah bisa membuat semuanya hancur. Aku tahu, aku harus menjaga jarak, tapi ada sesuatu yang membuat aku sulit melepaskan diri dari pesonanya. Malam itu, aku duduk di ruang tamu bersama Bu Sri, lampu redup menciptakan bayangan yang menari di dinding. Dia mengenakan pakaian tidur berwarna merah marun yang membalut tubuhnya dengan anggun,
rambutnya tergerai lepas, dan aroma parfum melati memenuhi ruangan. Kami berbicara tentang keluarga, tentang hidup, tapi di balik kata-katanya, aku menangkap nada rayuan yang sulit kuabaikan. Aku merasa terjebak dalam dilema yang berat. Antara kesetiaan kepada suami dan hasrat yang tak terucapkan kepada ibu mertua. Aku tahu, jika rahasia ini terbongkar, semuanya bisa hancur. Tapi aku juga tak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang membuatku merasa hidup dan berarti. Kini aku berdiri di ambang keputusan yang sulit, antara mempertahankan apa yang aku miliki atau menyerah pada godaan yang membakar jiwa. Dan aku belum tahu kemana jalan ini akan membawa aku. Malam itu, aku duduk sendiri di teras rumah kami di Semarang, mengenakan piyama sederhana berwarna coklat muda. Angin malam yang sejuk mengelus wajahku, tapi hatiku terasa panas dan penuh gejolak. Lampu taman yang redup menciptakan bayangan samar di sekitar, seolah ikut menyembunyikan rahasia yang aku simpan rapat-rapat. Aku teringat saat-saat terakhir bersama ibu mertuaku, Bu Sri. Dia mengenakan kebaya hitam elegan yang membalut tubuhnya dengan sempurna, rambutnya yang hitam legam tergerai indah di bahunya, dan kuku-kuku merahnya yang selalu terawat tampak berkilauan di bawah cahaya lampu ruang tamu. Tatapan matanya yang abu-abu dingin mengandung sesuatu yang sulit aku jelaskan, campuran antara kekuatan, godaan, dan rahasia yang tersembunyi. Kami berdua duduk berhadapan di meja makan, suasana hening yang penuh ketegangan. Dia menatapku dalam-dalam, lalu dengan suara lembut namun tegas berkata, "Rina, hidup ini penuh pilihan. Kadang kita harus berani melangkah ke tempat yang tak terduga." Aku menelan ludah, mencoba memahami maksudnya, tapi yang kurasakan hanyalah denyut jantung yang semakin cepat. Tiba-tiba, tangannya menyentuh tanganku, lembut namun penuh arti. Aku menoleh, dan matanya menatapku seolah mengundang untuk melangkah lebih jauh. Aku menahan napas, berusaha menjaga jarak, tapi ada sesuatu yang membuatku sulit melepaskan diri dari pesonanya yang memabukkan. Setelah malam itu, aku merasa hidupku berubah. Setiap kali kami bertemu, ada ketegangan yang sulit diungkapkan, seperti permainan rahasia yang hanya kami berdua tahu. Aku berusaha menjaga hubungan dengan suamiku, Dedi, tapi di dalam hatiku ada pertarungan antara kesetiaan dan hasrat yang membara. Aku takut jika rahasia ini terbongkar, keluargaku akan hancur. Namun, aku juga tidak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang membuat aku merasa hidup dan berarti. Aku berdiri di persimpangan jalan yang sulit, antara mempertahankan apa yang aku miliki dan menyerah pada godaan yang membakar jiwa. Dan aku belum tahu kemana jalan ini akan membawa aku, apakah ke kebahagiaan atau kehancuran.